Halo guys, apa kabar? Selamat malam guys. Ya, hari ini kalau kita melihat ada yang ada di belakang saya guys, ada sebuah bangunan. Ini sebutnya mirip candi di awalnya ya, tapi sebetulnya adalah menara yang ada di Kudus ya. Ini adalah bangunan yang sangat legendaris, bangunan bersejarah, bangunan di mana Sunan Kudus membangun menara ini. Dan kalau kita lihat sangat eksotik gitu ya. Dan menara ini tidak sekedar menara ya, tapi ada nilai religiositasnya ya. Karena di belakang menara itu ada masjid yang sangat tua, dan orang dari berbagai manapun kalau berkunjung ke menara ini juga menyediakan waktu untuk sholat, terutama untuk saudara kita dari Muslim ya. Jadi senang sekali malam hari ini saya sedang berkunjung ke Universitas Islam Negeri Kudus, dan saya diajak oleh teman Pak Said yang menjadi rekan kerja atau teman lamanya Bung Caken untuk mampir ke menara ini. Kalau ke Kudus tidak mampir ke menara, belum mampir ke Kudus, belum mampir ke Kudus ya. Itu guys ya, di belakang, di samping menara, nah itu ada masjidnya guys ya. Dan kebetulan teman saya Pak Said lagi sholat ya. Oke, kita akan lihat ke dalam ya, kira-kira apa isinya ya. Oke guys, ini di depan menara ini itu sangat padat ya, di sekitar kanan kiri dipenuhi dengan pasar dan jalan yang ramai sepeda motor, dan ini mobil tidak bisa lewat. Dan kalau kita lihat jalanan ini tidak beraspal ya, tapi dengan tegel, jadi sangat artistik sekali ya. Oke guys, kita akan lihat perjalanan menuju ke dalam menara ya, apa yang terjadi di balik menara. Ya, ya di sini ada banyak wisatawan, banyak yang foto-foto bergaya gitu ya. Ya termasuk saya tadi ya. Oke, gaya menarik Pak ya. Oke ya guys. Ya, ini masuk pintunya guys, ada putar begini ya. Ya, di depan menara ini ada banyak juga para remaja, santri dan musik. Apa kabar? Halo, itu ya. Terima kasih Mas. Ya, kita masuk ke dalam guys. Ya, itu guys, di depan kita sudah ada masjid ya. Ini di belakang menara, dan kebetulan saat ini sedang terjadi sholat, dan banyak jemaah mendengarkan khotbah. Halo guys, nah inilah teman saya Bung Caken dan Pak Said, yang memang Pak Said betul-betul mengajak kami ke tempat ini. Kalau ke Kudus ya, mampir menara belum sampai ke Kudus. Ini bagian dari ayat-ayat perdamaian. Wah, luar biasa. Tanda-tanda Tadi apa? Arsitektur perdamaian. Itu ada di situ. Jadi bangunannya model candi. Model candi ala Hindu. Dari segi fungsionalnya komunikasi spiritual, sebagai tempat pandan, panggilan untuk sholat. Jadi dulu ada speaker, dulu adanya di atas sana ya. Dan itu ada porselin Cina yang ditaruh di sana juga. Ornamen-ornamennya itu ada porselin itu kiringan dari China. Itu menunjukkan kan Gitu ya. ada interaksi lintas budaya sejak zaman Sunan Kudus Gitu abad ya. 16. Apa 16? Ya, jadi abad 16 itu sudah ada pesan perdamaian hidup. Jadi lintas budaya sudah hidup berdampingan dan terkonstruksi dalam sebuah bangunan yang sangat estetik, dan ini menjadi sebuah tanda budaya, tanda perdamaian yang dirindukan dunia hari ini. Ya, jadi kalau Hans Kung bilang dunia ini tidak akan bisa damai tanpa ada perdamaian antar beragama, antar umat beragama. Iya.
Sunan Kudus sudah melakukan Sudah itu melakukan, beberapa iya. abad yang lalu. Dan sudah hidup, tidak hanya diskursus itu. Iya, betul. Tapi yang menarik tadi itu kok bangunannya ada ciri khas Hindunya. Karena dulu sebelum Islam datang memang di sini komunitasnya banyak orang yang Jadi beberapa sumber menyebutkan bahwa dulu ketika Sunan Kudus dakwah di sini kultur yang kuat adalah tradisi. Jadi gitu ya. Termasuk di sini di Kudus ini tidak ada yang nyembelih sapi, ya, itu sebagai wujud akomodasi budaya karena sapi disaklarkan oleh umat Hindu. Gitu. Maka umat Islam mayoritas di Kudus ini kalau korban yang disembelih itu kerbau atau kambing. Iya. Itu kan Ini sudah sangat toleran waktu itu ya, gitu ya. Maka malah baksonya itu bakso kerbau ya. Ini sotonya soto kerbau. Sotonya soto kerbau, satenya sate kerbau. Makanya saya sering bilang di balik semangkok soto kerbau ada pesan toleransi. Iya. Di balik sepiring sate kerbau ada pesan toleransi. Jadi kuliner itu ya bisa menjadi sumber inspirasi. Pesan perdamaian itu ada di kuliner, Pak. Luar biasa guys, ini inspirasi sekali ya dia. Jadi perdamaian tidak hanya dalam bangku-bangku kuliah diajarkan, tetapi juga dalam praktek di meja makan, di perkulineran itu mengandung nilai filosofi yang sangat inklusif gitu ya. Toleransi itu perlu diajarkan melalui meja makan. Betul. The place of peace. Termasuk kita tadi makan Karangasem itu ya banyak percakapan yang sangat menarik gitu ya. Tempat wudhu itu, dia tuh tempat wudhu klasik gitu. Itu ada 8 pancuran dan itu 8 pancuran wudhu itu Punya filosofi apa? Menurut cerita Tutur Tinular itu akomodasi terhadap prinsip-prinsip hidup umat Buddha. Ada 8 inilah itu. Maka disebut 8 pancuran. Bikin akomodasi ya. Dalam tempat wudhu itu 8, kanan 8, kiri 8. Dan itu masih kuno. Nah ini sebetulnya bangunannya ini menara dulu atau masjid dulu? Nah ini masih ada perbedaan pendapat. Menara dulu atau masjid dulu ini ada dua. Tapi yang jelas ini periode Sunan Kudus. Sehingga ini salah satu strategi komunikasi perdamaian ala Sunan Kudus. Syekh Ja'far Shadiq. Maka di situ banyak ornamen yang unik. Betul. Kalau kita ke Bali kan bangunan mirip ini banyak. Iya. Tapi ternyata di sini yang mayoritas Muslim juga ada. Ini juga kalau lihat struktur bangunannya ini dari batu bata asli ya. Oh gitu ya. Yang disusun-susun itu. Iya. Kalau zaman dulu kan lemnya kan pakai lem apa telur yang alami itu ya. Di periode semen belum ada. Iya belum. Tapi ini sudah malah mengalami perbaikan ya sih sebagian. Yang rusak-rusak. Tapi ini suara adzan masih dimanfaatkan melalui media. Wah, di speakernya ada di atas, tapi adzannya tidak ada di atas. Paling kalau ini menjelang bulan suci Ramadan. Oh iya. Beduk di sana. Iya. Nah, ada orang naik itu? Ya. Itu? Nah, itu naik ke menara? Biasanya dari pengurus masjid. Oh. Kadang mungkin mau isya. Iya. Mau adzan ada naik. Mungkin mau mukul Iya. beduknya dipukul kan. Oh gitu ya. Kalau mau isya. Oh. Mau isak latu. Isak latu. Wah, luar biasa ini. Termasuk berarti beduknya juga beduk masih lama atau beduk kuno? Beduk kuno. Kentongannya juga, Pak. Oh. Yang atas. Ya. Nah, maka sudah seharusnya generasi sekarang tinggal meneruskan nilai-nilai luhur, kearifan lokal tentang semangat perdamaian bagaimana dihidupkan di generasi sekarang, terutama generasi
generasi Z ya. Iya, Sekarang iya, kan iya. faktor Z. Betul. Tidak hanya faktor X, tapi faktor Z. Karena masa depan kita ini juga ditentukan oleh masa depan generasi Z. Bagaimana memahami warisan leluhur dari para wali, para sunan yang sudah mengajari kita tentang pentingnya membangun kehidupan yang harmonis, dan itu saya kira pesan inti dari Islam kan. Rahmatan lil alamin. Itu berarti kalau ada background tadi itu ada unsur Buddha sama itu berarti sampai sekarang masih ada kayak itu dua agama itu komunitasnya? Masih, tapi masih tidak ya? banyak. Oh. Tapi di di daerah Kudus bagian utara tetap iya. ada, Tetap ada, ya. cuman memang tidak banyak. Ya, banyak. Dia tetap hidup berdampingan. Iya, iya, iya. Konghucu juga ada, depan itu aja kelenteng. Kristen, Protestan, Katolik juga ada. Jadi tetap hidup berdampingan. Iya, iya, iya. Ini menara ini karena sudah menjadi sejarah budaya berarti juga ada mungkin agama-agama lain yang berkunjung ke sini gitu ya. Ya termasuk ini Iya. Pak Ishak dan Pak Gundi. Datang semua ini. Jauh-jauh dari UKM Salatiga. Itu sebelum ke sini ya belum afdol. Makanya harus di sini. Harus dikunjungi ya. Karena ini benda mati kalau nggak diajak bicara tidak akan ada pesan di situ. Betul. Itulah. Iya. Semiotika harus berjalan. Betul. Luar biasa. Jadi kalau kegiatannya di sini apa sehari-harinya? Ini ya yang utama ngaji, ya kan, kajian kitab salaf, kitab kuno sebagai wujud melestarikan tradisi lama yang baik. Jadi kalau dalam tradisi pesantren itu kan ada istilah al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi melestarikan nilai-nilai lama yang baik dilestarikan, wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik kita ambil. Nah, itu saya kira keterbukaan dalam tradisi pesantren. Iya. Termasuk ini ngaji khas kitab kuning atau kitab salaf. Setiap malam. Enggak, Setiap selesai sholat. jadwal tertentu kayak. Oh iya. Kalau Ramadan biasanya dijadwal sesuai para kiai, para masyayikh. Setelah disambung jamaah sholat isya. Kan hari ini maghrib kita sedang sholat maghrib, masih ada pengajian di masjid ya. Ini sampai ke teras masjid full. Iya. Listener ini. Ada yang bawa kitab, ada yang hanya pendengar. Iya. Sambil merokok. Ini termasuk ruang publik. Iya. Ini bagian Keren. public religious. Public religion, Jos Casanova. Agama publik. Iya. Itu apa sangat asik sekali tempatnya. Tempat wudunya itu kok itu ada agak basah air. Ya itu sebagai ini supaya kalau kita keluar masuk masjid itu pastikan suci. Oh iya. Nah, jadi bilas. Tempat bilas. Iya. Boleh tak ambil dekat ya? Boleh. Iya, kita lihat guys ya. Tempat wudunya karena sangat spesial. Jadi agak berbeda dengan tempat-tempat wudu lainnya. Ya, jadi tempat wudunya ini harus melewati air untuk pembersihan kaki setelah wudu. Ya. Dan bangunan wudunya juga bangunan seperti mirip candi gitu guys ya. Wah, ini tempat wudu yang sangat bersejarah ini. Oh, setelah itu ada lagi di sini untuk mencuci kaki. Oke guys, ini sedang ada pengajian. Ya. Jemaatnya di sini santai, ada yang di dalam, ada yang di luar, ada yang duduk-duduk, ada yang mendengarkan. Ya, sangat rileks di sini ya. Gitu. Oke guys. Itulah guys pembelajaran yang sangat berharga
dari kampus ke meja makan, lalu ke menara, sebuah pembelajaran yang sangat inspiratif. Ya. Semoga ini menjadi berkah untuk kita semua, semakin rukun, makin merawat keragaman dengan kedamaian. Ya. Terima kasih Pak Said. Sami-sami Pak. Ucapkan sudah bisa Salam berbagi salam damai untuk kita semua. Gitu guys, terima kasih, sampai jumpa lagi lain waktu. Salam sehat untuk kita semua. Bye.